Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Meliana Damayanti dalam Hukum Agraria, mata kuliah Hukum Agraria, Prodi Hukum. Hari ini kita akan bahas tentang hak tanggungan atas tanah, ya, menyambung materi-materi sebelumnya, dan saya harap materi-materi yang sudah dipelajari tidak lupakan begitu saja, karena masih mengkaitkan antara satu materi dengan materi berikutnya. Baik, di sini saya akan jelaskan sampai 19 slide. Jadi seperti biasa kita mulai dengan berdoa di posisinya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini agak banyak, ya. Ada 9 materi yang ingin saya bahas, yaitu pertama latar belakang, definisi hak tanggungan, asas-asas hak tanggungan, kemudian surat kuasa membebankan hak tanggungan, peringkat hak tanggungan, beralihnya hak tanggungan, pemberian, pendaftaran, pencoretan hak tanggungan, hapusnya hak tanggungan, dan yang terakhir harta kepailitan dan eksekusi hak tanggungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96, hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 4 96 itu terkait hak tanggungan atas tanah beserta benda yang terkait dengan tanah. Kehadiran lembaga ini sebagai pengganti hipotek, ya. Remy Shahdeini mengatakan bahwa ketentuan tentang hipotek dan kredit verbond tidak lagi sesuai dengan asas hukum tanah nasional, dan dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi. Jadi memang hukum itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Jadi kalau dirasa itu tidak lagi up to date, maka bisa saja sebuah aturan itu direvisi atau bahasanya itu direkonstruksi ataupun nanti ada relaksasinya, ya. Jadi kayak memijat badan itu kan juga ada relaksasi gitu, ya. Nah, hukum yang mengatur hak tanggungan sendiri itu Undang-Undang Pokok Agraria pasal 25, 33, 39 maupun 51. Sementara Undang-Undang Hak Tanggungan sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN. Yang kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 97. Kemudian ada juga Undang-Undang Hak Tanggungan di pasal 27 yang ditetapkan ketentuan mengenai hak tanggungan berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. Jadi kalau rumah susun itu pemilikannya satuan persatuan gitu, ya. Karena kan itu disewakan atau ada yang memang dibeli menjadi hak milik. Definisi hak tanggungan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UPA. Berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya. Jadi ada yang diutamakan kreditornya, penagih hutangnya gitu, ya. Sementara hipotek itu adalah kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak.
surat pernyataan berutang untuk jangka panjang yang berisi ketentuan bahwa kreditur dapat memindahkan sebagian atau seluruh tagihannya kepada pihak ketiga. Nah, ini hampir mirip seperti hipotek, tapi dia sedikit berbeda, ya, karena dia bisa sebagian atau seluruh benda yang ada di atas hak jaminan tersebut. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang. Ini kesimpulannya, ya, kesimpulan ringkasnya. Kemudian objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai Undang-Undang Pokok Agraria. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanah, tetapi juga dapat pada benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Jadi misalnya ada sebuah tanah, kemudian atasnya itu ada bangunan, maka dia satu kesatuan. Terus di depannya juga ada toko, maka itu juga masuk dalam hak tanggungan tersebut. Hutang yang dijaminkan adalah satu hutang tertentu, kemudian memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Jadi kalau dia dijual gitu ya, maka mana nih kreditor yang lebih dulu dilunasi utangnya. Adapun asas-asas hak tanggungan memberikan kedudukan hak yang diutamakan. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada. Dapat dibebankan selain atas tanah juga benda yang berkaitan dengan tanah tersebut. Hak tanggungan dapat dibebankan pada benda yang berkaitan dengan tanah yang baru yang akan ada di kemudian hari. Perjanjiannya masuk dalam kategori perjanjian aksesoris atau bukan perjanjian yang berdiri sendiri. Jadi dia mengikuti perjanjian sebelumnya atau perjanjian induk atau perjanjian pokok. Dia tambahan. Hak tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk hutang yang akan ada. Hak tanggungan juga dapat menjamin lebih dari satu hutang. Hak tanggungan mengikuti objek dalam tangan siapapun objek hak tanggungan itu berada. Di atas hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan. Hak tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu. Hak tanggungan wajib didaftarkan, juga tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki sendiri oleh pemegang hak tanggungan apabila cedera janji. Hak eksekusi hak tanggungan mudah dan pasti. Jadi itu beberapa catatan terhadap hak tanggungan. Sementara surat kuasa membebankan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan surat jenis kredit dengan objek hak tanggungan berupa hak atas tanah selama 3 bulan sejak dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan. Satu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu hutang. Maka dengan demikian peringkat masing-masing hak ditentukan menurut tanggal pendaftaran pada kantor pertanahan. Misalnya Dek Vina mau masuk PNS gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk tes dan lain-lain, untuk tes di luar kota dan sebagainya, ujian lainnya itu memerlukan dana yang tidak sedikit. Gitu. Akhirnya sang ayahnya Vina kemudian memberikan hak tanggungan ini atau meminjam sejumlah uang kepada seseorang dengan hak tanggungannya adalah berupa rumah, ya. Nah, objek hak tanggungan dalam pasal 4 itu ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan juga hak pakai. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan PPAT. Bila pemberi hak tanggungan berhalangan hadir, dapat membuat surat keterangan ya, milik hak tanggungan. PPAT wajib menyampaikan kepada APHT
ke kantor pertanahan selambat-lambatnya 7 hari setelah penandatanganan akte. Ya, kantor pertanahan wajib daftarkan buku tanah hak atas tanah selambatnya 7 hari setelah diterimanya warkah lengkap lahirnya hak tanggungan. Ya, dicatat pada buku tanah hak tanggungan dan sertifikat tanggungan. Nah, untuk peralihannya bisa karena cesi, subrogasi maupun pewarisan. Ini biasanya cesi atau subrogasi itu dijelaskan dalam hukum perdata ya, terkait perjanjian, jenis perjanjian. Wajib didaftarkan ke kantor pertanahan, kemudian dicatat pada sertifikat hak atas tanah dan buku tanah gitu ya, sertifikat hak tanggungan dan buku tanah hak tanggungan pada hari ke-7. Dicatat juga pada buku tanah hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan. Kemudian hapusnya hak tanggungan di pasal 18 karena utang yang dijaminkan sudah lunas gitu ya. Kemudian dilepaskan hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh pengadilan negeri. Kemudian hapusnya hak tanggungan yang dibebankan hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Jadi kalau misalnya tanahnya hilang, tanah longsor atau begini ya otomatis hak tanggungannya juga hilang. Kemudian pencoretan itu bisa karena hapus. Kemudian juga bila sertifikat tidak bisa ditarik, dicatat pada buku tanah hak tanggungan. Nah, ini beberapa biaya pendaftarannya diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri atas permohonan yang bersangkutan ya, bahwa ini tanah saya bebankan ada hak tanggungannya ya. Pendaftaran peralihan hak karena waris yang diajukan dalam waktu 6 bulan sejak meninggalnya pewaris tidak dipungut biaya. Nah, ini sanksi yang mungkin diberikan gitu ya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran, misalnya tindakan administrasi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatan PPAT kalau misalnya PPAT tidak mendaftarkan gitu ya terkait tanah-tanah yang punya hak tanggungan. Kemudian yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan peraturan pelaksananya dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan. Nah, ini untuk hak kepailitan maupun eksekusinya. Dalam pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit ya. Pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperoleh menurut ketentuan tersebut. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan ya. Karena debitur cedera janji, tanah yang dibebankan hak tanggungan itu berhak dijual oleh pemegang hak tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi hak tanggungan, dan pemberi hak tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut. Yang biasanya dengan lelang umum. Ya, tapi akan lebih jelas kalau teman-teman juga membaca beberapa buku agraria yang saya sudah berikan referensinya di LPP gitu ya, untuk menguatkan pemahaman teman-teman terkait hak tanggungan ini. Meskipun dia nggak begitu urgent gitu ya, tetapi untuk teman-teman yang nanti lebih kepada pertanahan atau nanti pengen jadi notaris, ini adalah bagian yang harus dipahami gitu ya terkait hak tanggungan ini, karena biasanya orang dengan mudah memberikan hak tanggungan gitu ya terkait tanah itu mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Dia barang yang termasuk semakin lama itu semakin mahal ya.
Seperti juga emas gitu ya, semakin lama dia akan memberikan keuntungan yang lebih banyak. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan di ruang forum yang saya siapkan seperti biasa. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.